Masya Allah, ini wasiat min Imam Al-Haddad. Ini satu wasiat ini musilah ilallah. Kalau diamalkan bisa menyampaikan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam lingkaran ma'rifah billah insyaAllah. Di antara wasiatnya Imam Al-Haddad yang penuh manfaat ini, untuk selalu takwa kepada Allah Ta'ala fi kulli mautin, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun. Walaupun lagi kepepet, walaupun beresiko, maka dia takwa kepada Allah Ta'ala. Mau lagi wabah, lagi corona, lagi apapun, takwa kepada Allah Ta'ala. Mengutamakan takwa kepada Allah, memprioritaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap saat, tiap waktu, di semua negeri, di setiap tempat, di setiap keadaan, dimanapun, ditagalla haithumah kunta. Muraqabatillah, merasa ditatap oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu menatap. Tapi jadilah kita selalu merasa dilihat, merasa ditatap. Allah selalu ngelihat. Ente rasain kan ente rasain. Orang kafir, Allah selalu melihat dia. Allah selalu ngelihat zahir dan batinnya, isi hatinya, isi kepalanya selalu dilihat oleh Allah Ta'ala. Atal kafir, akan tetapi jadilah kita orang yang merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu ditatap, selalu didengar, selalu diperhatikan. Sehingga kita waspada dengan muraqabah, menyadari Allah mengetahui keadaan kita, menatap kita, memperhatikan kita. Wa ma'iyyatahu laka, menyadari kebersamaan Allah dengan kita. Dan min al-adhkar alladhi dawam alaihi as-salafus salih, Allah ma'i, Allah nazir ilai, Allah qaribun minni, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nazir ilai, Allah qaribun minni. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nazir ilai, Allah qaribun minni. Merasakan ma'iyahnya kepada Allah Ta'ala. Wa ihatatuhu bika, dan segala yang kita lakukan diliput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap saat, tiap waktu. Gak bisa kita ngumpet sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaika bil ikhlas lillah, disuruh ikhlas untuk Allah, berupaya agar bisa ikhlas lillah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya. Dan ciri orang yang ikhlas takut riya. Ciri orang yang riya ngerasa dirinya udah ikhlas, merasa dirinya itu udah selamat, udah aman dari penyakit riya, ngerasa dirinya paling ikhlas. Ada ciri orang yang riya. Ciri orang yang ikhlas dia selalu takut akan riya. Tugas kita untuk berusaha, berupaya untuk ikhlas. Tidak bermaksud, tidak menuju kecuali kepada Allah. Dalam berucap, hatta dalam berdakwah. Berdakwah karena Allah. Gak boleh dakwah karena orang kaya, karena pejabat. Menjilat untuk pejabat gak boleh. Menjilat buat rakyat juga gak boleh. Kenapa lakukan itu ya? Untuk menjilat pejabat, orang-orang yang tinggi derajatnya. Gak boleh. Dakwah untuk Allah. Untuk Allah. Sebagaimana gak boleh menjilat pejabat, juga menjilat rakyat, cari muka sama rakyat dalam dakwah juga gak boleh. Sama. Huwa sama. Makhluk. Lah buat pejabat, wala buat rakyat.
buat Allah, bukan buat yang lain. Bukan buat kelompok, bukan golongan, bukan buat partai, bukan buat tokoh, buat Allah. Berucaplah untuk Allah. Berucap untuk dibenarkan oleh Allah. Untuk Allah bilang, oh, hambaku benar. Jangan berucap untuk dibenarkan oleh makhluk. Biar orang pada bilang dia benar, netizen bilang dia benar. Jangan. Tapi berucaplah agar Allah bilang dia, ente benar. Sadaqa abdi. Hambaku benar, hambaku jujur. Untuk Allah, bukan buat yang lain. Ikhlas, bersedih kepada Allah. Kesungguhan kepada Allah, kejujuran kepada Allah dalam segala hal. Wa tawadhu' lillah. Bertawadhu', merendah untuk Allah, bukan untuk makhluk. Man tawadhu' rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bersifat tawadhu' diangkat oleh Allah Ta'ala. Man takabbara wada'ahu Allah. Yang bersikap takabur dijatuhin oleh Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang, katanya ba'du salihin, dia bilang tidaklah dia pergi suatu majelis dengan niat untuk meninggikan dirinya, untuk menyombongkan diri, melainkan dijatuhkan oleh Allah. Dan tidaklah dia hadir satu majelis untuk merendah, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawadhu dapat ilmu, dapat pahala besar. Wa syukur ala na'ama'ih. Disuruh syukur atas nikmat-nikmat Allah. Sabar atas ujian dari Allah Ta'ala. Ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mau itu pahit ataupun manis, ridha. Kun sabir wa syakir. Takun faiz wa dhafir wa min ahli sarair. La takhtar ala Allah, la tu'thir alaihi syai'an siwa. Jangan memilih yang lain selain Allah. Jangan memprioritaskan yang lain selain Allah. Prioritaskan Allah, utamakan Allah. Yang mengutamakan Allah, yang memilih Allah daripada yang lain, maka dia dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka dia diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. La takhtar ala Allah, wa la tuthir alaihi syai'an siwah, wa la takhtar ma'uh, wa la tadabbar syai'an illa ma amaraka bihi, aw nahaka anhu. Jangan kamu merencanakan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang disuruh oleh Allah, ya udah, ente pikir, ente rencanain untuk ngejalanin apa yang disuruh oleh Allah. Untuk ngejalanin apa yang disuruh oleh Allah. Pikir, rencanakan, rencana yang matang untuk melaksanakan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Allah suruh kita nyari surga, ayo pikir, rencanain yang matang dan kerjain. Allah suruh kita cari ampunan, Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita ibadat, ayo rencanakan yang matang, yang telaten. Adapun dunia nggak disuruh oleh Allah Ta'ala, nggak disuruh nyari. Nggak disuruh nyari dunia kita oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh ngerjain apa yang diperintahkan Allah, ninggalin apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Rencanakan itu. Pikir bagaimana bisa lolos dari maksiat, bisa lolos dari yang makruh, bisa lolos dari yang syubhat. Sesuai apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Ta'ala. La tu'alikal waq bisyai' siwa rabbak, siwa rabbik. Jangan kepada sesuatu selain Allah. Jadikan hati kita itu nyangkutnya kepada Allah. Gantungin hati kita kepada Allah. Semangat kita angkat daripada tamak kepada makhluk menjadi tamak kepada Allah.
Jangan ujub kepada diri kita. Baru amalin satu amalan, ujub dengan amalan. Ujub dengan apa yang kita lakukan. Jangan takjub. Jangan nyombongin diri terhadap saudara-saudaramu muslimin. Jangan ngikutin hawa nafsu. Jadikan tuh segala sesuatu tuh ditimbang, disorot, ditatap dengan pandangan Alkitab wa Sunnah. Jadikan tuh kitab wa Sunnah dia yang menjadi hakim atas diri kita, yang menuntun kita. Ketika kita ngerjain ibadat ataupun adat dengan niat yang baik, hatta yang mubah dengan niat yang baik. Allahu a'lam.